Bung Karno pernah berkata jas merah, sebuah pesan untuk jangan pernah melupakan sejarah, termasuk sejarah kronologi tragedi 30 SPKI. Kisah kelam prahara gerakan politik 30 September Partai Komunis Indonesia yang mulanya pecah di Jakarta seketika merembet ke Sumatera Utara. Terjadi penumpasan yang berlangsung sengit, mencekam, dan pertumpahan darah sesama anak bangsa di desa-desa di Sumut. Ini adalah kisah tentang sebuah kampung. Konon kampung ini dulunya merupakan basis PKI di tahun 1965. Kampung Kolam dan Tugunya menjadi saksi bisu pembersihan Antek PKI 1965 di Sumatera Utara. Kampung Kolam pedalaman Tembung, Deli Serdang dulunya daerah perladangan, perhutanan, dan perkebunan. Dengan penduduk 85% berprofesi sebagai petani asal Jawa Timur. Tepatnya Ponorogo. Tak terpungkiri banyaknya anggota PKI bersarang di Kampung Kolam. PKI pun seringkali mengadakan kaderisasi di Kampung Kolam dengan naungan organisasi Fajar Harapan. Kehadirannya semula tidak pernah menjadi masalah. Namun saat pemerintah menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang sejak 30 September 1965, dimulailah percikan api Kampung Kolam. Misteri demi misteri pun terkuak dalam rangkaian cerita. Inilah dia kisah tentang Kampung Kolam yang namanya telah berubah menjadi Desa Kolam. Tugu PKI di Kampung Kolam, desa ini letaknya cukup jauh dari kota Medan. Bisa dibilang berada di pedalaman Tembung, Deli Serdang. Namanya Tugu Ampera. Gerakan 30 SPKI meninggalkan catatan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Salah satunya rangkaian peristiwanya terjadi di Kampung Kolam. Banyak persepsi yang muncul dari catatan sejarah seputar rangkaian peristiwa yang terkait dengan G30 SPKI dan rangkaian peristiwanya. Begitu pula dengan peristiwa Kampung Kolam. Kendati kejadiannya sudah lama berlalu, ingatan dan trauma peristiwa itu masih terus menggelayuti para pelaku sejarah.
Tugu itu dibangun untuk mengenang dua orang yang diduga menjadi korban kekejaman PKI. Bahkan sebagai sarana untuk mengenang dua orang tersebut, di tugu setinggi 6 meter ditulis nama kedua orang korban, yang bernama Muhammad Jacob dan Dr. Adlin Prawira Negara. Tugu itu berada di tengah-tengah ladang jambu kelutuk yang terlihat ranum dengan buahnya. Di sana terdapat tulisan yang berbunyi Tugu Pahlawan Ampera pada tanggal 25 Oktober 1965 dalam penumpasan G30 SPKI. Gugur di tempat atau parit ini dua orang anggota pemuda Pancasila, M. Jacob dan Dr. Adlin Prawira Negara. Di lokasi ini juga setiap tahunnya, tepatnya pada malam 30 September, dilakukan upacara penghormatan dan tabur bunga Awalnya orang-orang Jawa di Kampung Kolam sebagian besar beragama Islam dan masih melaksanakan kepercayaan turun-temurun yang mereka bawa dari daerah asalnya, yaitu Pulau Jawa. Kepercayaan yang mereka anut itu sering disebut sebagai kejawen. Ada juga yang menganut iman hak, yaitu suatu kepercayaan terhadap Sang Hyang Widi sebagai pemilik dan penguasa alam semesta. Namun, perubahan besar dari segi agama terjadi pada orang-orang Jawa ini pada tahun 1965 setelah terbongkarnya peristiwa Gerakan 30 September atau sering disebut G30S di Jakarta. Kampung Kolam yang merupakan daerah perkebunan PTPN 9 disinyalir menjadi tempat berkembangnya PKI dan organisasinya. Karena PKI dinilai sudah memasukkan ajaran dan ideologinya kepada petani-petani di daerah perkebunan asal Jawa yang masih buta huruf, serta berdirinya organisasi Badan Tani Indonesia atau BTI yang merupakan organisasi pembentukan PKI. Hal itulah yang membuat Kampung Kolam dianggap sebagai basis PKI di daerah Medan masa itu yang disinyalir banyak terdapat anggota PKI. Dalam penumpasan PKI yang digalang organisasi pemuda Pancasila dan juga dibantu elemen masyarakat termasuk Himpunan Mahasiswa Indonesia masuk dan menyerbu Kampung Kolam pada bulan Oktober 1965. Penyerangan itu mengalami kegagalan dan mengakibatkan tewasnya 2 orang dari kubu masyarakat yang ingin menyerang Kampung Kolam, yaitu M. Jacob dari anggota PP dan Adlin Prawira Negara. Jasad keduanya dibuang ke dalam parit di daerah Kampung Kolam.
Hal itu yang membuat amarah masyarakat yang ingin membersihkan PKI semakin membara dan kemudian melakukan serangan balasan ke Kampung Kolam. Serangan yang dilakukan oleh gabungan masyarakat ini menimbulkan rasa takut yang luar biasa bagi penduduk Kampung Kolam. Rasa takut akan dianggap sebagai anggota partai terlarang yang membuat masyarakat Kampung Kolam mau berpindah dan meninggalkan kepercayaan sebelumnya dan memeluk agama Kristen. Setelah penyerangan oleh anggota masyarakat yang ingin memberantas PKI di Kampung Kolam, orang-orang Jawa di Kampung Kolam mulai diliputi rasa ketakutan, terlebih bagi mereka yang masih menjalankan kepercayaan kejawen dan iman hak. Mereka takut disangka sebagai anggota PKI karena dianggap sebagai masyarakat yang tidak beragama sebagaimana agama yang sah di Indonesia pada masa itu, dan kemudian mereka memilih agama Kristen sebagai agama dan kepercayaan mereka yang baru. Pada tahun 1966, lebih dari 600 orang Jawa Muslim dan penganut iman hak dan kejawen penduduk Kampung Kolam dan sekitarnya ikut dalam pembaptisan massal yang dilakukan oleh Pendeta Bahara Lumban Tobing, seorang pendeta dari Zending HKBP. Sejak pembaptisan massal itu, banyak masyarakat Kampung Kolam suku Jawa yang beragama Kristen. Banyaknya pemeluk agama Kristen dari suku Jawa di Kampung Kolam membuat mereka berinisiatif untuk mendirikan rumah atau tempat beribadah yang disebut gereja, yang dapat menjadi sarana bagi mereka dalam melakukan ibadah dan kepercayaannya serta bersekutu sebagai umat Kristen. Mereka secara swadaya membangun Gereja Kristen Jawa atau GKJ di Kampung Kolam. Gereja yang kemudian diberi nama Gereja Kristen Jawa Sehati yang bertujuan sebagai sarana bagi suku Jawa yang baru memeluk agama Kristen di Kampung Kolam dan sekitarnya untuk beribadah secara iman dan kepercayaan Kristen. Pembangunan dilaksanakan sejak tahun 1969, mengalami renovasi tahun 1982, 1997, 2008, 2012. Perkembangan jemaat Gereja Kristen Jawa Sehati mengalami kemunduran secara kuantitas, namun secara kualitas iman mereka mengalami kemajuan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Gereja Kristen Jawa Sehati mengalami perkembangan. Tata cara kegiatan ibadah Gereja Kristen Jawa Sehati mengikuti aturan dan tertib acara ibadah Minggu Gereja HKBP. Hanya saja lagu pujian diselingi lagu berbahasa Jawa. Keberagaman etnis jemaat sudah terjadi sejak awal berdirinya Gereja Kristen Jawa Sehati. Keberagaman etnis jemaat berdampak pada perkembangan Gereja Kristen Jawa Sehati. Usai tragedi 30 September, berdirinya Tugu Ampera PKI di Kampung Kolam sebagai pengingat bahwa pernah dilakukan perlawanan dan penumpasan terhadap mereka pendukung PKI. Keadaan desa Kolam sudah lebih maju dan modern. Jalannya tidak lagi jalan tikus, melainkan sudah diaspal dan lebar. Di kanan dan di kiri jalan tidak lagi ilalang, tapi sudah halaman rumah orang. Listrik juga sudah masuk ke desa, begitu juga dengan air bersih.
Penduduknya mulai padat, rumah-rumah kian berdempetan, meski masih tampak ladang-ladang berhamparan. Namun satu hal yang tidak berubah dari dulu hingga sekarang, rutinitas penduduk desa Kolam adalah berladang. Baik menggarap ladang sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Kampung Kolam memiliki keistimewaan tersendiri. Di Kampung Kolam sebagian besar penduduknya adalah orang Jawa. Bukan orang Jawa dalam artian orang-orang perantau dari Pulau Jawa atau Jawa Deli, seperti halnya transmigrasi, tetapi Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi sudah beberapa generasi hidup di Kampung Kolam, yang bahkan mereka tidak tahu lagi tautan leluhurnya yang di Pulau Jawa. Semua beranak pinak di bumi Sumatera. Sekarang penduduk di Kampung Kolam sudah ada beragam etnis dari latar profesi yang berbeda-beda. Lantaran sebagian besar di Kampung Kolam adalah orang Jawa. Maka orang yang bermukim di Kampung Kolam, suku apapun itu akhirnya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar kedua setelah bahasa Indonesia. Bahkan kedamaian dan ketentraman dan toleransi yang ada di desa ini bisa kita lihat dengan adanya perbedaan beragama. Terlihat terdapat gereja, kelenteng, dan masjid yang saling berdekatan. Tapi perbedaan itu tidaklah menjadi hambatan akan adanya toleransi yang tinggi antar beragama. Tidak pernah adanya pertikaian ataupun pertengkaran yang terjadi karena adanya perbedaan beragama. Ini yang membuat desa ini menjadi unik karena rasa menghargai sesamanya. Sejarah kelam tersebut kini telah berubah. Yang dikatakan orang-orang tidak perlu dikhawatirkan karena suasana di saat ini begitu nyaman, aman, dan sejuk.